Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Web design. Ketika kalian melihat judul ini, mungkin kalian tersirat, "Ya, web design mah nggak desain website, web meren." Gak tahu deh. Bener tuh sih? Atau naonan budak Vkom diajarin website? Atau apapun yang ada di benak kalian. Ya, wajar jika kalian banyak pertanyaan. Mungkin teman-teman Vkom familiar dengan istilah web design, UI UX design, atau semacamnya. Atau mungkin pernah dengar teman kalian ngobrolin hal tersebut. Atau mungkin gak sengaja ngeliat postingan mengenai tips web design di Instagram. Apalagi kalau kalian senang bergelut di dunia media, pasti kalian pernah mendengar soal ini. Atau mungkin kalian gak pernah dengar. It's okay, gak apa-apa. Kebingungan kalian akan saya jawab dalam materi kali ini. Kita akan kupas mengenai apa itu web design dan kenapa topik ini perlu teman-teman pahami sebagai mahasiswa komunikasi. Saya Babeh Dikson, dan selamat datang di Multimedia Digital Lab. Secara ideal, web design meliputi seluruh proses perancangan dan perawatan web yang melibatkan banyak disiplin ilmu dan keahlian. Disiplin ilmu yang ada itu bermacam-macam, seperti UI design, UX design, SEO, coding, dan sebagainya. Semuanya bersinergi untuk membentuk website yang bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Seperti teman-teman tahu sendiri, website punya tujuan yang bermacam-macam, tergantung dari jenis websitenya. Bisa jadi kanal berita, edukasi, entertainment, komersil, sarana PR, tempat berjejaring. Jadi sebenarnya, definisi web design itu tidak hanya mengenai desain tampilan, tapi juga proses keseluruhan dari perancangan website itu sendiri. Walah, berarti kudu diajar ngodingnya nggak desain atuh? Enggak kok. Tentu dalam perancangan web design, ada tim yang memegang expertnya masing-masing. Itulah sebabnya, kita juga hanya akan belajar materi web design yang masih punya korelasi dengan bidang ilmu komunikasi saja. Dalam pembelajaran ini, kita hanya akan belajar mengenai desain tampilan website dan bagaimana tampilan ini bisa nyaman dipakai oleh pengguna website atau dapat kita katakan sebagai user. Jika kita bicara soal tampilan dan kenyamanan user, maka kita tidak akan lepas dengan yang namanya UI dan UX design. Kadang orang suka menyandingkan kedua istilah ini seperti sebuah kesatuan. Walaupun sebenarnya secara job desk berbeda. Seperti kata Jeff Raskin, salah satu tangan di balik Macintosh Apple tahun 1970-an. Membuat interface atau produk itu seperti membangun rumah. Jika Anda tidak membuat dasar yang tepat, dekorasi sebagus apapun tidak bisa memperbaiki bangunan yang sudah dibuat. Dari analogi ini, kita bisa pahami, UI adalah dekorasinya, dan UX adalah fondasi rumah tersebut. UI design atau User Interface Design punya arti desain tampilan untuk produk digital seperti web, aplikasi, smart TV, dan sebagainya. UI juga punya definisi desain antarmuka yang berfokus pada tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. UI hanya mengurusi tampilan visual dan layout yang diharapkan dapat menarik user dan membuat mereka nyaman dalam pemakaiannya. Ngomong-ngomong, tampilan bukan urusan cetek loh. Saya coba kasih analogi tentang remote. Kita lihat di sini, dua-duanya punya fungsi yang sama sebagai remote. Tapi yang kanan lebih mudah, enak dipandang, dan mudah digunakan. Dibanding yang kiri yang udah kayak alat navigasi pilot pesawat jet. Iya. Dari contoh tadi, kita dapat urai fungsi dari UI, yaitu untuk membuat interaksi pengguna dengan mesin atau perangkat menjadi lebih efisien dan sederhana, agar pengoperasian dan kontrol dari mesin jadi lebih efektif. Gak cuma bagus, tapi juga mudah digunakan. Sampai sini ngerti ya? Lanjut!
Sementara, user experience design adalah usaha perancangan produk agar user mempunyai pengalaman yang baik ketika menggunakan produk tersebut. Definisi lainnya, desain tampilan yang berfokus untuk memudahkan proses yang dialami oleh pengguna dalam mengakses website atau aplikasi. Gampangnya, kita harus tahu user pengennya apa sih ketika akses atau pakai website atau aplikasi kita. Untuk mengetahuinya, makanya ada proses riset, meneliti apa kebutuhan user, membuat kerangka alur biar user nyaman, dan sebagainya. Kita bisa lihat contohnya pada aplikasi Picobar. Teman-teman download Picobar pasti buat akses informasi COVID-19 kan? Entah mau periksa mandiri, entah mau lihat perkembangan terkini soal pandemi, dan sebagainya. Dengan fitur utama yang dirancang untuk disimpan di depan, kita sebagai user menjadi merasa terbantu karena bisa langsung akses informasi tanpa harus ribet-ribet nge-search dulu. Tentunya, hal tersebut tidak asal dirancang, tapi berdasarkan riset. Adapun fungsi UX adalah meningkatkan kepuasan pengguna, membuat para pengguna mengeksplor semua fitur, mensukseskan transaksi yang diharapkan, dan membuat para pengguna untuk kembali lagi menggunakan aplikasi atau akses website. Mengapa ada kata user di depan kedua istilah tadi? Karena kembali lagi bahwa apa yang kita rancang diperuntukkan pada user. UI dan UX yang baik selalu mengutamakan user, tentunya agar user merasa nyaman dan terbantu. Apakah kita akan belajar keseluruhannya? Tentu tidak. Jadi pembelajaran ini hanya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja. Mungkin bisa dibilang kita akan sedikit condong UI saja, tapi UX-nya tidak sepenuhnya hilang juga. Perlu diingat juga bahwa pembelajaran ini bukanlah materi yang sangat komprehensif untuk mempelajari UI dan UX. Tapi setidaknya, saya berharap bahwa video ini dapat menggerakkan kalian untuk mengeksplor lebih luas lagi soal web design. Aplikasi untuk web design itu banyak sebenarnya. Bergantung juga pada teman-teman mau belajar UI atau UX. Karena konteksnya kita mempelajari tampilan, maka saya akan merekomendasikan kalian untuk memakai Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch. Tutorialnya banyak bertebaran di YouTube dan Instagram. Oh, tapi Kang, gak ada aplikasinya di laptop. Terus mau download juga kuotanya menipis. Dalam pembelajaran ini, kami berusaha membuat materi seumum mungkin, agar teman-teman bisa mencobanya dengan berbagai aplikasi dan platform. Masih banyak program-program untuk membuat desain. Jika kalian kesulitan menyoal aplikasi, kalian bisa kontak kami, oke? Oh iya, untuk awal-awal, misalkan kalian iseng ingin melihat referensi desain UI dan UX, kalian juga bisa cek website dribbble.com, Musli, dan Behance. Kalian bisa belajar iseng-iseng desain di situ. Atau misalnya kalian mau ATM gitu, amati, tiru, modifikasi desain yang ada di dalamnya, boleh. Kenapa kita harus belajar ini? Sebenarnya simpel sih. Gini, kita kan anak Vkom yang pilihan profesinya banyak dan masuk ke segala disiplin ilmu. Penerapan komunikasi juga kan macam-macam. Bisa lisan, tulisan, video, gambar. Nah, dengan segala variasinya, maka siapa tahu mungkin teman-teman suatu saat nanti terjun dalam dunia perancangan website. Karena tidak bisa dipungkiri, revolusi industri 4.0 membuat segala aspek bisnis dan aktivitas berpusat pada dunia digital, termasuk hal-hal yang membutuhkan skill komunikasi di dalamnya. Web design sendiri punya beberapa komponen tersebut. Komunikasi sudah tentu belajar desain, di mana kita mengkomunikasikan pesan lewat bentuk visual. Komunikasi sangat familiar dengan riset pasar, yang tidak berbeda terlalu jauh dengan cara kerja seorang UX designer. Itulah sebabnya, saya berharap video ini bisa menjadi pecut bagi teman-teman untuk mengeksplor lagi peluang masa depan kalian. Nah, itulah materi mengenai dasar-dasar desain web. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di YouTube, yaitu Multimedia Digital Lab.
Follow juga Instagram kita di @multimediaunisba untuk mendapatkan info-info terkini mengenai lab. Dan jangan lupa untuk memahami dan mencatat materi yang telah diajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.